Yuda Triana SPD, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kotim. Video kali ini adalah aksi nyata berbagi budaya positif kepada Dewan Guru SMP Negeri 4 Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan yang disebut dengan keyakinan kelas. Ini dia. Ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang berasal dari dalam dirimu, dari dalam hatimu. Apa yang kamu inginkan untuk kelas kita? Apa yang kamu mau yang terjadi di kelas kita? Contoh, masuk kelas harus tepat waktu. Masuk kelas tidak menggunakan sepatu. Dan kertas berwarna ini, disinilah kalian akan tulis apa keyakinan yang kalian inginkan untuk kelas. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari diri sendiri. Nah, beda kalau peraturan sekolah, peraturan kelas itu berarti bisa ibu yang menentukan. Ini tidak. Keyakinan kelas ini berasal dari dalam dirimu. Jika kalian melanggarnya, berarti kalian yang melanggar keyakinan dari keinginan kalian sendiri. Nanti warnanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Muda dari kelas 8 kelompok 4. Di sini ada keyakinan yang dibuat dengan kesepakatan bersama, dan biasanya peraturan itu dibuat oleh kepala sekolah, guru. Sekarang kami membuat keyakinan dari diri kami sendiri. Mungkin lebih baik atau lebih nyaman karena datangnya dari diri kami sendiri. Kesepakatan ini mungkin bisa memudahkan dan kami lebih senang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, saya selaku salah satu calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 4. Dengan itu saya memohon untuk diberikan izin menyampaikan salah satu materi yang ada di modul guru penggerak di modul 1.4 untuk berbagi kepada seluruh dewan guru untuk menyampaikan tentang materi budaya positif. Jadi saya mohon izin, kira-kira Ibu memberikan izin untuk saya menyampaikan materi itu. Terima kasih Bu Yuda. Untuk SMP 4 kami memberikan izin kepada Ibu untuk bisa melaksanakan program penggerak. Semoga bisa berjalan lancar dan alhamdulillah bisa dalam proses belajar. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Har. Waalaikumsalam. Jadi di sini Bu Har kan sebagai kurikulum sekolah kita. Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak ingin minta bantuan Bu Har. Kira-kira nanti bisa tidak Bu Har membantu saya untuk kita membuat acara di sini. Saya ingin berbagi tentang salah satu materi yang ada di guru penggerak tentang budaya positif. Insya Allah apapun yang kalian kerjakan saya siap mendukung demi kemajuan sekolah kita ini. Terima kasih Bu Har. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses. Nah, di sini saya mengharapkan nantinya bisa berkenan tidak untuk hadir pada saat jadi memaparkan tentang salah satu materi yang ada di guru penggerak. Ya Bu, saya akan hadir. Terima kasih. Ya. Oke. Assalamualaikum Bapak-bapak berdua mengganggu waktunya. Di sini Assalamualaikum Ibu-ibu. Maaf ya Bu Hilda, yang ada terdapat di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini Bu Hilda mengharapkan
kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang berkenan untuk menghadiri kegiatan saya sebagai calon guru penggerak, di mana kami sebagai calon guru penggerak ini diminta untuk berbagi salah satu materi yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kiranya ada nanti yang ingin ditanyakan, kita sama-sama membahas bersama saja Bapak Ibu. Jadi di sini yang akan saya bahas itu adalah tentang tadi budaya positif, di mana untuk membangun sebuah budaya yang positif tentunya kita memerlukan sekolah yang memiliki lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid kita bisa berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Terus Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu adalah ibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga lingkungan, melindungi murid dari hal-hal yang tentang pendidikan tadi bisa kita ibaratkan, kita ambil contoh bahwa perbandingan sekolah ini bisa kita anggap seperti ladang, di mana seorang petani padi yang bukan padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara, menanam, memberi pupuk, air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, di sini diibaratkan seperti itulah kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru itu kita mendapatkan murid, ya tidak hanya murid yang langsung pintar, yang langsung cerdas, tetapi kitalah yang menanam, istilahnya memberikan kepada murid kita agar mereka bisa tumbuh kembang menjadi anak yang lebih baik lagi. Ibaratnya tanaman juga walaupun dia unggul, kalau dia berada di tanaman yang gersang, tentunya juga tidak akan menjadikan bibit unggul, tetap tidak akan menjadi hasil yang bagus. Sama juga dengan murid. Kalau kita sebagai guru benar-benar bisa mendidiknya, memberikan dia kenyamanan di sekolah, tentu nanti dia akan menjadi orang yang sukses dan berguna di masa depan. Budaya positif yang akan semoga bisa kita terapkan di sekolah kita. Ada 6 budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin, dan 3, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Itu yang akan saya paparkan, yaitu tentang stimulus respon melawan teori kontrol. Di bawah ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ilusi kontrol di sini ada 4. Nah, yang pertama ilusi mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Namun jikalau itu pun terjadi, murid biasanya harus memilih. Salah satu contoh seperti misalnya kita menyuruh murid, dia sibuk sendiri, kemudian kita meminta dia untuk memperhatikan kita. Itu artinya kita kan mengontrol dia. Dia akan mengikuti kita, mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu berarti kita telah memenuhi kebutuhan dasar kita untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif. Penguatan positif di sini maksudnya seperti kita melakukan pembujukan kepada siswa. Misalnya segala usaha mempengaruhi murid untuk tidak mengulangi perbuatannya. Itu kan kita kan mengontrol murid supaya dia berpikir lebih positif lagi. Nah, itu dia juga tidak ada apa-apanya juga. Nah, itu karena kita ada di kontrol kita murid. Jadi selanjutnya yang kedua tadi, yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi contohnya di sini kita mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Maksudnya identitas gagal di mana kita di sini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi menurut Dr. William Glasser tadi tentang teori kontrol itu seperti itu. Nah, ini ada selanjutnya perbandingan tentang teori kontrol, stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Jadi sini ada perbandingannya, di mana realitanya tentang dunia murid itu adalah seperti kertas kosong. Yang kita guru inilah yang mengisi mereka, kita guru inilah yang mencoret-coret mereka. Sebenarnya bukan seperti itu.
sudah lahir dengan kepribadiannya sendiri. Murid itu sudah lahir dengan kemampuannya sendiri. Murid itu sudah lahir dengan semua bakat yang ada pada dirinya. Jadi kalau kita menganggap bahwa murid itu sebuah kertas kosong, itu adalah anggapan yang kurang tepat. Menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa kita coret-coret atau kita isi sesuka hati kita. Tetapi murid itu sudah lahir dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dia miliki sendiri. Jadi dari ilusi kontrol ini yang seperti ini sebenarnya kita itu hanya membangun kemampuan murid. Kita hanya membangun apa yang sudah murid miliki. Jadi bukan kita yang menciptakan murid, kita hanya membentuk karakter yang sudah ada pada mereka sehingga karakter positif pada mereka itu bisa tumbuh kembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Oke, selanjutnya kalau sudah mendengar kata disiplin ini, bagaimana ya pendapat Bapak Ibu tentang disiplin ini ya? Disiplin, peraturan ya, Yang harus ditaati. yang harus ditaati. Tuh. Ya, disiplin memang intinya adalah kalau kita kembali ke diri kita sepertinya hal-hal yang tidak mengenakan, tidak nyaman. Disiplin karena harus disiplin. Jadi di sini intinya disiplin itu adalah ya itu tadi tepat seperti kata Bu Umi tadi bahwa itu adalah manajemen diri di mana kedisiplinan itu hadir dari dalam diri sendiri. Tuh, kita mendengar kata disiplin di benak kita terlintas. Nah itu dia kata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan dihubungkan dengan hukuman. Kadang-kadang kalau tidak disiplin kan katanya harus dihukum. Nah itu ada inilah hal-hal yang kita hindari. Jangan sampai kata disiplin itu kemudian diakhiri dengan hukuman. Karena tadi kita kan kata seperti Bu Umi tadi kan itu seharusnya datang dari diri. Jadi bukannya yang seperti juga kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu Wendang yang ngerti. Disiplin, definisi kata merdeka atau disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu ini kita kaitannya disiplin dalam istilah merdeka belajar. Ini Bu Endang. Dan Bu Endang bisa melihatkannya. Mardika iku jarwanya no. Apa sih bacaannya Bu Endang? Ada yang Nah itu, coba. Nah jadi ini aja langsung artinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu dia. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah itu tadi manajemen diri seperti kata Bu Umi tadi bahwa disiplin itu adalah manajemen diri. Bagaimana kita memerintah diri kita sendiri. Ini masih menurut Diana Gosen tentang school disiplin, menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia dalam hal disiplin tadi. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, sehingga salah satu contoh misalnya agar ditindak. Contoh kita pergi di jalan raya itu ya pakai helm. Nah, kalau kita tidak pakai helm berarti kita akan ditilang. Mungkin begitu. Nah, salah satu seperti itu. Sama seperti siswa kita. Kalau misalnya dia datang terlambat, aku kalau terlambat ini aku akan kena hukuman. Nah, itu berarti dia menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman sehingga terpenuhnya kebutuhan dia sebagai siswa. Ini tindakan tersebut sebenarnya sama halnya dengan terpaksa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sama halnya tadi juga mungkin siswa datang tepat waktu. Ya, terima kasih Bu Moli. Mungkin dengan ini siswa datang ke sekolah ingin mendapatkan imbalan, penghargaan, dapat siswa berprestasi atau apa. Nah, nilai-nilai mereka percaya ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, tentunya hal tersebut akan berdampak panjang. Kalau dia dari dirinya sendiri itu akan membuat dia bagus untuk kedepannya. Berbeda kalau misalnya motivasi itu datang dari luar atau dari eksternal. Jadi kalau dari dalam diri sendiri motivasi untuk supaya disiplin itu akan berjangka panjang. Selanjutnya, ini ya Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Inilah yang sulitnya tadi yang kita bilang tadi. Dengan budaya yang sudah ada tentunya sangat sulit menanamkan sifat yang seperti ini. Nah, untuk menanamkan sifat
yang seperti tadi agar mereka tumbuh dari dalam dirinya, bukan dari eksternal atau bukan dari luar orang, tapi dalam diri dirinya sendiri. Maka kita buat saja sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini dia keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi kita ingin membangun ke sebuah peraturan yang datang dari diri siswa, bukan dari orang lain, bukan dari sekolah. Maka dibentuklah sebuah keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan itu kan kita sekolah sudah punya nih, aturan dalam buku poin, semua aturan ada. Nah ini kita buat sebuah keyakinan kelas, namanya keyakinan kelas. Tapi memang isinya peraturan, tapi peraturan yang dibuat bersama-sama siswa. Ini contoh yang telah saya lakukan untuk melakukan sebuah keyakinan kelas. Perlakuan siswa untuk membuat keyakinan kelas, di mana sebuah peraturan itu bukan guru yang membuat. Sebuah peraturan itu bukan sekolah yang membuat, tapi peraturan itu berasal dari siswa. Kita berikan kepada siswa agar mereka memberikan apa kebutuhannya, apa yang dia inginkan di kelas, sehingga mereka, ini apalagi kita di awal semester seperti ini ya, sangat bagus sekali kita membuat keyakinan kelas ini. Kita minta siswa, apa sih yang kamu butuhkan di kelas? Kamu mau apa sih? Nah kalau mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas ini, mereka sendiri yang menulis apa yang mereka inginkan, maka tentunya mereka kalau melakukan pelanggaran, mereka memiliki sanksi sendiri. Karena mereka yang menginginkan peraturan ini seperti ini, mereka ingin melakukan hal yang sebuat bersama-sama siswa. Kalau dulu istilahnya disebut sebagai aturan kelas, ini kita ganti dengan keyakinan kelas namanya. Jadi di sini didapatkanlah sebuah keyakinan kelas. Jadi nanti kalau mereka melanggar, kita ingatkan kembali, loh ini yang menulis keyakinan kelas ini siapa? Yang membuat ini siapa? Yang keempat itu pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan dasar ini ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung memvonis, memarahi dia. Contoh, misalnya anak itu usil, suka mengambil makanan temannya. Padahal dia sendiri juga menjawab, saya lapar karena saya tidak diberi bekal. Nah, berarti dia itu meminta makanan temannya itu karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kenapa dia mengambil bekal temannya? Padahal dia punya. Kita tanya lagi. Kalau tadi dia mengambil bekal teman tadi karena dia tidak bawa bekal, berarti dia itu ingin bertahan hidup. Tapi kalau jawaban dia, aku mengambil makanan itu karena supaya dia memperhatikan aku saat dia mengambil bekal temannya, alasannya apa? Kita tanya, oh biar aja Bu, saya senang aja mengambil makanan dia, biar dia tahu bahwa upaya ini kuat. Nah berarti dia ingin menguasai temannya. Itu. Nah selanjutnya adanya kebebasan. Kita sering juga kan kalau anak terlambat misalnya atau tidur di kelas, ada 5 kebutuhan dasar mengapa manusia itu melakukan kesalahan seperti ini. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Dia melakukan hal tersebut karena dia ingin bertahan hidup. Dia melakukan mengambil makanan teman tadi bisa jadi karena dia ingin diperhatikan temannya, ingin diterima, ingin dia dirasakan kehadirannya, atau dia ingin merasa dia itu kuat, dia berkuasa, sehingga dia berani bisa mengambil makanan temannya. Nah kemudian yang kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kenapa? Dia bosan dengan bekal yang ada. Dia diberi bekal oleh orang tuanya, tetapi bekal itu tidak dia suka. Apa yang dikasih sama orang tua itu cuma nasi telur, kan dia bosan. Akhirnya dia ingin memakan yang lain, merasakan yang lain, memiliki kebutuhan yang lain. Jadi itulah dia makanya mengambil bekal temannya. Atau misalnya pada saat dia mengambil bekal teman itu, dia karena senang saja. Oh senang kawan diambil makanannya. Temannya kan otomatis marah, nangis, dia ingin makanan diambil. Nah dia senang karena temannya itu posisi kontrol. Ya. Rangkaian riset berstandar dari teori kontrol William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang terapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Menghukum. Seorang penghukum fisik, verbal, atau menjalankan posisi hukuman yang bisa menekan murid-murid lebih dalam. Guru-guru di sini biasanya
Nah itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kita seolah-olah kontrol ini. Yang kelima, teman. Ada guru yang anggap muridnya itu seperti teman. Pada posisi ini memang tidak. Ini yang terakhir. Pernah tidak? Bu Ida pernah dengar tentang segitiga restitusi? Tidak? Baru dengar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ini dia 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas ini tadi. Contoh, ada siswa kita yang datang terlambat. Kita panggil. Apa sih alasan kamu datang terlambat? Nah, itu. Jadi kita melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa kamu terlambat itu? Tentu dia akan menjawab apa alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Tadi yang kita bahas. Tentunya pada saat membuat keyakinan kelas sudah tahu di situ bahwa tidak boleh datang terlambat. Dia tahu tidak bahwa terlambat itu merupakan pelanggaran dari keyakinan kelas. Nah, itu yang akan kita tanyakan. Nah, ini ada contoh video yang pernah saya lakukan di kelas bagaimana saya melakukan restitusi. Paparan saya tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di awal itu kita tadi siswa sekolah itu ibarat sebuah sawah yang harus kita garap ya supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Tadi di sini Ibu Hilda memaparkan bagaimana supaya itu tadi dikatakan kita nggak boleh nyindir siswa, tidak boleh apalagi membuat siswa ya tertekan. Misalnya anak ini datang terlambat, kenapa kamu terlambat? Atau tadi dikatakan kenapa anak ini misalnya kita menyindir anak itu secara halus, ini jam berapa nak? Kamu tahu jam sekolah gitu misalnya contoh. Nah, lalu solusi untuk segala hal tersebut bagaimana Bu Hilda? Terima kasih Bu Ida untuk tanggapannya. Ya, di sini memang ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama tadi kita lihat kembali di sini tadi. Ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, kenapa kita tidak mengatakan tidak boleh yang modelnya menyindir siswa secara halus? Karena itu sebenarnya dia bisa saja merasa bersalah. Oh iya, aku ini telah mengecewakan guruku. Guruku tidak marah, tapi beliau malah menegurku dengan kata-kata yang halus. Iya, dia akan menurut saat itu. Tapi di belakang, dia bisa menghukum dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dia sampai iya aku tadi salah. Dia bisa saja mencoret-coret meja. Bisa saja dia kemudian menulis-nulis bukunya sembarang-sembarangan. Dia merasa bersalah, tertekan. Dia merasa, oh aku ini telah membuat kesalahan. Aku ini tidak ada gunanya hidup. Aku ini ada. Nah, itu yang membuat orang bisa jadi tertekan. Dia merasa sangat bersalah akibat dia dengan kata-kata guru tadi kan selalu mengulang-ulang kesalahan terus. Ada kalanya itu dia menganggap positif, tapi ada juga siswa yang menganggap itu adalah hal yang negatif. Nah, kalau yang berpikir positif maka dia akan memperbaiki diri, tapi yang berpikir negatif dia akan berpikir, aku ini kenapa sih salah-salah terus? Aku aja sekolah. Nah, istilahnya begitu. Kenapa sih aku ini tidak bisa berbuat baik? Kenapa sih aku ini tidak bisa lebih baik lagi di mata guruku? Iya, padahal guruku baik sekali denganku. Guruku tidak menghukumku. Guruku menganggap bahwa aku ini baik-baik saja. Tapi kenapa aku tidak bisa berubah? Nah, itu kan adalah hal yang suatu yang bisa membuat murid itu tertekan malahan dengan kata-kata seperti itu. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi itu, yang lebih tepat itu kita sebagai guru itu lebih baik kita menggunakan sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena sebagai seorang manajer, kita di situ mengelola segala-galanya. Kita menanyakan apa sebab dia melakukan kesalahan. Kita menganalisa apa tujuan dia melakukan kesalahan. Kita langsung memantau, melihat, oh dia melakukan kesalahan itu karena ini. Kita bisa mendekati dia sebagai teman. Kita bisa melakukan juga mengatakan hal-hal yang seperti yang tadi yang kita biasa, oh kamu kenapa seperti ini nak? Kita
guru lain tidak akan patuh karena oh aku nyaman dengan ibu itu aja, di situ bisa jadikan kawan, jadi mengerti aku. Nah dengan kita saja, dengan guru lain dia tidak. Tuh. Tapi kalau sebagai manajer kita tanya semuanya, kemudian kita berikan hukuman kepada dia. Setelah tahu dia kesalahannya apa, kita berikan hukuman yang memang sesuai dengan kemauan dia. Dan bukan kita juga yang hukum, tapi kita menanyakan ke dia apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Mungkin seperti itu Bu Ida. Ada lagi sedikit lagi Bu Ida. Ya, silakan. Ya, sedikit lagi. Mau tahu banyak. Ya. Ternyata banyak hal yang kami dapatkan setelah mendengar pemaparan dari Bu Ida. Jadi di awal juga Bu Ida juga mengatakan, mau hidup kan? Ya di awal Bu Ida juga mengatakan bahwa misalnya kita lagi ngajar nih di kelas, ketemu anak yang ngantuk, dan kita tegur nih. Nah tadi kalau menegur itu termasuk yang apa itu tadi ya? Yang mana gitu? Menegur tetap. Ya menegur, kenapa kamu ngantuk? Perhatikan ibu, nah gitu kan tadi. Nah untuk itu tadi termasuk apa itu? Menghukum langsung itu yang kontra hukum ya? Ya, karena kan kita langsung memanggil dia, kenapa kamu datang terlambat? Otomatis nada kita tinggi. Nada tinggi itu pun sudah termasuk hukuman bagi siswa. Ya. Sama seperti kita negur waktu anak itu tidak memperhatikan kita. Ya perhatikan ibu lagi jelaskan. Ya. Kamu ngapain gitu? Itu juga termasuk. Itu berarti kita mengontrol dia agar dia mematuhi kita. Ya. Berarti kan itu dari internal, dari eksternal, bukan dari diri dia. Sehingga dia memperhatikan kita itu karena kita yang meminta dia. Nah, jadi gimana solusinya supaya anak ini bisa memperhatikan kita tanpa kita tegur? Terus aja lagi. Jadi begini Bu Ida, makanya tadi untuk melakukan hal-hal seperti itu, makanya kita tadi membuat di awal pembelajaran di kelas kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita harapkan semua siswa itu memiliki andil. Semua siswa itu mereka menulis apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka harus menyadari jika mereka melanggar kesalahan itu, ini sanksinya. Jadi jika terjadi kesalahan itu, kita bisa memanggilnya. Ini adalah kesepakatan kita. Apakah ibu yang membuat? Apakah kalian yang membuat? Kami Bu. Nah kamu ada tidak saat kita membuat keyakinan kelas itu? Kalau dia misalnya sudah tahu, oh ternyata saya harus melakukan ini, gitu. Jadi di awal pembelajaran, misalnya kayak media kan PKN. Jadi sebelum kita memulai itu kita bikin kesepakatan kelas seperti yang saya contohkan tadi. Ya kesepakatan kelas itu berlangsung sampai terus menerus. Gitu. Iya, jadi kesepakatan itu selalu kita ingatkan ke siswa bahwa kita boleh saja di kelas. Misal ini pelajaran IPS, ini kesepakatan kelas ini IPS, keyakinan kelas tulisannya. Di sini PKN, di dinding kelas itu tidak apa-apa kita bikin kesepakatan kelas yang berdasarkan tulisan tangan mereka. Jadi kita bisa mengingatkan karena itu berdasarkan dari dirinya. Kalau hukuman peraturan berdasarkan dari luar, itulah yang menyebabkan mereka tidak akan pernah bisa patuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Sangat bagus, mantap. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam